Selamat pagi dari Taman Indonesia Kaya. Sebuah ruang hijau terbuka yang menjadi tempat favorit warga untuk bersantai dan menikmati udara segar. Taman ini seharusnya menjadi tempat hijau di tengah hiruk-pikuk kota. Namun, ada masalah yang mengancam keindahan dan fungsi taman ini, yaitu sampah yang berserakan di berbagai sudut. Sampah yang ditemukan di taman ini sangat beragam, mulai dari bungkus makanan ringan, botol plastik, hingga kertas dan sampah organik. Banyak sampah yang tidak dibuang pada tempatnya, sehingga dapat merusak keindahan taman dan mengganggu kenyamanan pengunjung. Jika dibiarkan, sampah ini juga dapat merusak tanaman dan ekosistem taman ini. Halo Kak, boleh perkenalan namanya siapa? Nama saya Corina. Dan di sini lagi ngapain? Kebetulan karena bentar lagi mendekati hari ulang tahun sekolah, saya lagi nyiapin buat penampilan sih di sini, lagi latihan. Sebelumnya udah pernah ke Taman Indonesia Kaya atau belum ya? Udah pernah. Udah pernah. Dan bagaimana keadaan sampah di taman ini menurut Kakak ya? Menurut saya sendiri sih udah cukup bersih ya, cuman masih ada beberapa yang emang harus dikondisikan gitu. Tapi menurut saya daripada tempat-tempat lain ini udah dibilang cukup bagus. Dan apakah Kakak sendiri udah membuang sampah sesuai pada tempatnya? Udah. Menurut saya dulu sih masih agak ya ngaco-ngaco dikit lah. Tapi lama-kelamaan saya mulai terbiasa buat buang sampah di tempat. Baik, terima kasih Kak. Halo Ibu, selamat siang. Dengan Ibu siapa di sini? Saya dengan Ibu Heni. Dengan Ibu Heni. Saya izin bertanya bagaimana sistem pengelolaan sampah yang diterapkan di Taman Indonesia Kaya ini, Ibu? Kita terapkan ya kebersihan sampah dari panggung, semua area itu ditempatkan di tempat sampah yang sesuai tempatnya. Terus tantangan terbesar yang dihadapi Ibu ini dalam mengelola sampah di taman ini apa aja? Ya tentang kebersihannya, kebersihan dari lingkungan ini kayak kelihatan kotor kan dilihat jelek. Kita biasanya kan batasnya kan ada itu apa? Istilahnya kan peraturan. Kalau datang area bersih, pulang juga bersih gitu loh. Kalau ada pengunjung kan udah ada diterapkan ada tempat sampah harus mengimbau sendiri ditaruh tempat sampah, bukan asal sampah ditaruh sembarangan terus ditinggal gitu loh. Terus apakah ada kerjasama dengan pihak lain misalnya kayak Dinas Lingkungan Hidup atau komunitas yang mengelola sampah? Kita dari Disperkim yang ambil juga Disperkim. Dinas Lingkungan Hidup dari Disperkim ke Pertamanan dan Pemakaman Kota Semarang. Itu yang ngambil kelolanya itu dari situ, nanti didaur ulangnya di daerah Ngalian sana. Terus apakah pengelola memiliki program daur ulang atau pengurangan sampah yang sudah berjalan di taman ini? Kalau masalah itu biasanya didaur ulang lagi, kurang tahu. Biasanya di daerah Ngalian situ. Berarti dari Disperkimnya itu? Iya, dari Disperkim. Oke. Terus bagaimana pengelola menegakkan aturan dan sanksi bagi pengunjung yang membuang sampah sembarangan? Kita nggak bisa kita pelayanan ya kalau memang seandainya pengunjung sudah diberitahu masih melanggar ya kita yang membersihkan tetepan. Soalnya kan peraturannya kalau punya acara punya acara di situ kan harus
datang pergi datanya bersih, pulangnya juga bersih. Kalau anak-anak ada acara di atas panggung posisi bersih kan dari pertama udah diberitahu. Nanti kalau udah punya sampah dikumpulin, dibuang tempat sampah. Kadang kan ada yang nggak berserakan, ditinggal gitu aja. Ya responnya akhirnya kita yang membersihkan. Karena kadang susah juga ya kalau ngasih sanksi ke orang yang buang sampah sembarangan gitu ya. Iya, soalnya ini kan tempat umum. Iya benar. Tempat umum Nggak 1-2 orang yang. ya nggak 1-2 orang. Kita jasa pelayanan sih sebenarnya jasa pelayanan cuma dari pihak orangnya sendiri, pengertian sendiri, dari inisiatifnya sendiri. Kalau nggak punya itu ya kita sendiri yang bersihin. Oke, makasih ya Ibu Yeni ya. Iya. Makasih Bu. Di setiap siang menjelang sore hari, para petugas kebersihan melakukan pemilahan sampah antara sampah organik dan sampah non-organik. Sampah yang sudah dikumpulkan kemudian diangkut ke tempat pengolahan untuk didaur ulang. Proses ini penting untuk menjaga taman tetap bersih dan nyaman bagi semua pengunjung. Tindakan yang kecil namun berdampak sangat besar. Mulailah dari diri sendiri. Halo Kak, selamat siang. Dengan Kak siapa? Dengan Kak Reza. Izin nanya ya Kak. Kakak udah pernah ke taman ini Kak sebelumnya? Pernah? 2 kali. Sering ya? 2 kali. 2 kali. Kalau keadaan sampah di tempat ini gimana sih Kak? Kalau sudah cukup banyak dan mudah dijangkau tempat sampahnya? Cukup banyak sih, lumayan dijangkau juga. Udah ya? Kalau kesulitan yang Kakak alami dalam memisahkan sampah organik dan anorganik di taman ini sulit apa gimana? Enggak sih, gak sulit menurut saya ya. Karena ada anorganik dan organik gitu ya. Yang terakhir, bagaimana sikap Kakak jika menemukan sampah yang sedang berserakan? Apakah dibersihkan apa gimana? Dibersihkan sih, dibantu aja, iya. Oke. Terima kasih ya Kak, maaf ganggu waktunya. Sampah yang dibiarkan berserakan tidak hanya mengganggu pemandangan, tetapi juga dapat merusak tanaman dan mengganggu keseimbangan ekosistem taman. Misalnya, sampah plastik yang sulit terurai dan bisa mencemari tanah serta air. Dengan kesadaran dan kerjasama dari semua pihak, taman ini bisa tetap menjadi ruang hijau yang asri dan nyaman. Mari kita jaga kebersihan dengan membuang sampah pada tempatnya dan ikut merawat lingkungan sekitar. Taman Indonesia Kaya adalah milik kita bersama. Jaga kebersihan, buang sampah pada tempatnya, dan lestarikan ruang hijau untuk masa depan yang lebih baik.